patut kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas pertolongan Tuhan sajalah maka kita semua sampai dengan saat ini masih terus diberikan kesempatan untuk terus hidup, terus beraktivitas, berkarya dan melayani sesuai dengan talenta yang dianugerahkan Tuhan kepada kita masing-masing. Kita sadar sungguh bahwa tanpa campur tangan Tuhan, semua yang kita lakukan itu akan sia-sia. Karena itu patutlah kita bersyukur dan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Yang saya hormati Bapak Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dengan hormat saya menyapa Bapak Matias Alubuaman bersama dengan staf yang berkesempatan hadir pada saat ini, Kakak Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama dengan seluruh jajaran DPD Partai Nasdem Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang berkesempatan hadir, Bapak Ibu para caleg, baik caleg dari DPRD untuk DPRD Provinsi Maluku, Bapak Ibu caleg untuk DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang berkesempatan hadir yang saya hormati. Perkenankan saya juga menyapa mantan pacar saya, Ibu Joyce Martina Venturi, yang telah bersedia untuk menghimpun kita di tempat ini. Dan yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu, para kader, pendukung dan simpatisan yang akan diberikan mandat tugas sebagai saksi dan pemantau yang diberkati Tuhan. Pertama-tama atas nama Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Maluku, saya patut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Ketua Bawaslu bersama dengan jajaran Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang mana telah bersedia hadir dan sekaligus menyampaikan materi dalam rangka pembekalan dan pelatihan para saksi serta pemantau di TPS, khususnya di Dapil 1 yang meliputi Kecamatan Tanimbar Selatan dan Kecamatan Wertambrian. Dan patut juga saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Kakak Ketua DPD bersama dengan seluruh jajaran DPD Partai Nasdem Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang mana telah bersedia melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Bapak Ketua Bawaslu dan pihak-pihak terkait sehingga pelaksanaan pembekalan saksi dan pemantau pada sore hari ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu, saudara semua yang telah bersedia untuk mendapatkan mandat tugas sebagai saksi dan pemantau di 132 TPS di Dapil 1 Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Maka perkenankanlah saya menyampaikan beberapa himbauan yang bersifat umum. Sedangkan nanti terkait dengan materi pembekalan itu akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ketua Bawaslu. Bapak Ibu, saudara sekalian, calon-calon saksi dan pemantau, Anda semua adalah merupakan duta-duta Partai Nasdem. Anda semua diberikan kepercayaan penuh di atas pundak Bapak Ibu. Di sanalah kita pertaruhkan nasib para caleg, nasib Partai Nasdem di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Tidak semua orang ditunjuk menjadi saksi dan pemantau. Ada begitu banyak kader kita, ada begitu banyak pendukung kita, ada begitu banyak pengurus,
baik itu di DPD, DPC sampai di DPRD. Tetapi Bapak Ibulah yang ditunjuk. Ini berarti ada kepercayaan besar, ada amanah yang diberikan kepada Bapak Ibu. Maka tentunya amanah, kepercayaan besar yang diberikan oleh Partai Nasdem kepada Bapak Ibu ini hendaknya dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sekali lagi, dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Saya minta kepada ibu-ibu agar dalam menjalankan tugas sebagai saksi atau pemantau nanti, maka ibu-ibu harus meminta izin dari suami supaya ibu-ibu secara leluasa bisa melaksanakan fungsi tugas sebagai saksi atau pemantau mulai jam 7 pagi. Jam 7 itu TPS sudah buka. Berarti kurang 15 menit jam 7 Bapak Ibu sudah mesti berada di TPS sampai dengan selesai perhitungan suara, membawa hasilnya ke sini, menyampaikan laporan tertulis. Setelah itu baru kembali ke rumah. Sama juga dengan bapak-bapak, hendaknya meminta izin menyampaikan kepada istri terkasih, kepada adik-adik anak muda, bujangan, juga minta izin kepada orang tua, kepada bapak dan mama, supaya Bapak Ibu, saudara semua melaksanakan fungsi tugas sebagai saksi dan pemantau, betul-betul juga mendapat dukungan dari keluarga di rumah. Urusan fasilitas di TPS seperti makan, snack, dan lain sebagainya itu akan diatur. Bapak Ibu tidak lagi mengurus makan, minum, dan snack. Ada tim yang akan kita tunjuk untuk mengantar makan, minum, snack di TPS masing-masing. Maka jangan pernah meninggalkan TPS karena ada tanggung jawab besar tadi. Kita mengambil kebijakan, kita memutuskan satu TPS ada 2 orang saksi dan ada 2 orang pemantau. Maka di satu TPS ada 4 orang yang diberikan mandat. Tentu hanya 1 saja yang masuk ke TPS, 1 saksi. Tidak bisa 2 saksi masuk ke TPS. Saksi yang kedua adalah saksi cadangan yang menunggu di luar TPS. Manakala saksi pertama tadi dia berhalangan, ataukah dia mau ke belakang, ataukah dia mau makan, maka saksi yang kedua tadi harus bergantian masuk. Sehingga tidak boleh ada kekosongan saksi di dalam TPS. Pemantau tidak berada di dalam saksi, tetapi di TPS. Pemantau tidak berada dalam TPS, tetapi pemantau berada di luar TPS, di sekitaran TPS, untuk memantau dan memastikan penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, DPD, DPR RI, dan DPRD provinsi dan kabupaten kota harus berjalan sesuai dengan amanat perundang-undangan yang berlaku. Itu fungsi tugas dari Bapak Ibu. Nanti setelah pembekalan ini, barangkali di hari Senin atau Selasa, setelah ini akan diumumkan. Hari Senin atau Selasa kita akan rapat sekali lagi, rapat teknis, untuk penyerahan surat mandat dan beberapa formulir yang harus dibawa oleh Bapak Ibu ketika datang ke TPS. Maka saya ajak kepada Bapak Ibu, ada 2 saksi dan 2 pemantau di setiap TPS. 4 orang ini harus saling mengenal antara satu dengan yang lain. Jangan sampai 4 orang per TPS, 2 saksi dan 2 TPS, 2 pemantau tidak saling mengenal satu dengan yang lain. 4 orang ini adalah duta, maka kalian harus saling mengenal satu dengan yang lain.
supaya saling membackup, saling memberikan dukungan kepada yang lain yang bertugas di dalam TPS tadi. Saya minta ini harus diperhatikan dengan baik. Catat semua perhitungan suara yang ada di TPS. Catat pula kejadian-kejadian yang menurut penjelasan Bapak Ketua Bawaslu nanti, bila itu melanggar ketentuan harus dicatat dalam lembaran catatan yang sudah kita persiapkan untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu akan dibekali dengan lembaran-lembaran tersebut, ada buku saku sebagai saksi, juga sementara dicetak. Bapak Ibu juga akan diberikan bolpen dan fasilitas yang lainnya untuk melaksanakan fungsi tugas sebagai saksi dan pemantau di setiap TPS. Saya mohon agar Bapak Ibu laksanakan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Di TPS nanti jangan sampai ada ibu-ibu yang bawa anak kecil, terutama anak di bawah umur. Kalau Bapak Ibu yang saat ini sedang menyusui, saya menyarankan untuk jangan menjadi saksi. Kalau Bapak Ibu di antara kita yang hari ini sedang hamil tua, juga sebaiknya jangan menjadi saksi. Kalau Bapak Ibu yang barangkali kondisi kesehatannya tidak fit, usianya juga sudah di atas 70 tahun, yang mana kondisinya sudah tidak sehat, tidak mampu bertahan dari pagi hari sampai dengan malam, sebaiknya jangan menerima mandat ini. Karena sekali Bapak Ibu menerima mandat, harus laksanakan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh rasa tanggung jawab. Itu. Jangan sampai ada yang terlambat. Tidak ada kata terlambat bagi seorang saksi. Jam 7 TPS sudah dibuka, maka kurang 15 menit sebelum jam 7, jam 6:45 semua saksi sudah harus berada di TPS, melaporkan, menyerahkan surat mandat kepada petugas di TPS, kemudian menunjukkan tanda pengenal Bapak Ibu sebagai saksi atau pemantau dari Partai Nasdem kepada petugas yang ada di TPS. Laporkan secara resmi. Itu kira-kira yang dapat saya sampaikan. Hal-hal lain yang bersifat teknis dan berhubungan dengan ketentuan perundang-undangan, khususnya menyangkut dengan pemilu, penyelenggaraan pemilu, itu akan disampaikan langsung oleh Bapak Ketua Bawaslu. Ikutilah pelatihan ini dengan baik. Cermati. Bila ada yang tidak jelas, maka pada sesi tanya jawab nanti, Bapak Ibu dipersilakan untuk bertanya. Jangan malu. Ini kesempatan untuk bertanya. Bapak Ibu yang saat ini ditunjuk sebagai saksi, saya berharap tidak berhenti di sini. Nanti pada pilkada, Bapak Ibu juga diharapkan menjadi saksi untuk pilkada pada bulan November nanti. Maka cermati betul pembekalan saksi hari ini. Cermati betul. Bila ada yang kurang jelas, bertanya. Ini kesempatan emas. Hadir langsung Bapak Ketua Bawaslu. Dan tidak semua partai melakukan pembekalan seperti ini. Karena itu Bapak Ibu bertanya. Jangan sampai nanti ketika di TPS, kemudian ada yang tidak jelas, lalu kita melakukan kesalahan yang bisa berakibat pada kerugian partai. Saya harap bila ada yang tidak jelas, bertanya. Bertanya bila ada yang belum jelas. Ini kesempatan emas untuk Bapak Ibu mengetahui segala seluk-beluk yang terkait dengan pelaksanaan pemilihan pemungutan suara pada tanggal 14 Februari nanti. Kita semua patut berdoa kepada Tuhan, meminta campur tangan Tuhan agar penyelenggaraan pesta demokrasi pemilihan umum tanggal 14 Februari nanti
dapat berjalan dengan aman, lancar, langsung, umum, bebas, dan rahasia, menghasilkan pemimpin nasional, presiden dan wakil presiden, menghasilkan wakil-wakil rakyat kita di DPR RI, DPD, DPRD Provinsi Maluku, dan DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang peduli dan melayani masyarakat, yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Doa ini hendaknya kita semua panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kiranya Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kita semua. Dan dengan hormat saya mengundang Kakak Ketua DPD dan Bapak Ketua Bawaslu untuk bersama-sama kita membuka pelaksanaan pelatihan saksi dan pemantau pada kesempatan ini. Izinkan saya untuk membuka kegiatan ini atas nama Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Maluku pada hari ini, hari Sabtu tanggal 10 Februari, secara resmi kita membuka pelaksanaan pelatihan saksi dan pemantau untuk 132 TPS di Dapil 1 dengan menghadirkan sekitar 528 orang saksi dan TPS, saksi dan pemantau. Demikian, kiranya Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kita semua. Ya, mari kita memberikan aplaus yang meriah buat Bapak Sekretaris Wilayah Partai Nasdem.